Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aden Surwati. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu hakikat masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan seperti etnis atau suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Masyarakat ini dapat bersifat dari suatu wilayah lokal maupun nasional. Masyarakat ini bahkan berhubungan dengan masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Secara sederhana, masyarakat multikultural diartikan sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok sosial dengan sistem nilai, norma, dan kebudayaan yang berbeda. Masyarakat multikultural merujuk pada kesetaraan kebudayaan dalam lingkungan masyarakat. Paham yang mengakui adanya perbedaan antar kesederajatan individu maupun kelompok dalam suatu kebudayaan disebut multikulturalisme. Multikulturalisme itu tidak hanya bermakna keanekaragaman atau keragaman, tetapi juga kesederajatan antar perbedaan. Maksudnya dalam multikulturalisme terkandung pengertian bahwa tidak ada sistem norma dan budaya yang ada lebih tinggi daripada budaya lain, atau tidak ada sesuatu yang lebih agung dan lebih tinggi daripada yang lain. Semua perbedaan adalah sederajat. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural memiliki beberapa karakteristik. Menurut Pierre L. van den Berge, karakteristik masyarakat multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya segmentasi atau pembagian ke dalam kelompok-kelompok yang sering kali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Nah, yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer ataupun tidak saling melengkapi. Nah, yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus ataupun kesepakatan di antara anggotanya tentang nilai-nilai yang dasar. Sekian dari saya, terima kasih. 3. Kurang mengembangkan konsensus kesepakatan di antara anggotanya tentang nilai-nilai yang dasar. Yang keempat, secara relatif sering terjadi konflik antara kelompok yang berbeda. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan tidak tergantung dalam bidang ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Nilai-nilai multikultur yang dapat dikembangkan di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang kedua, pluralisme, yaitu pandangan yang menerima keberagaman sebagai nilai positif dan sebagai kenyataan yang tidak dapat ditolak. Yang ketiga, humanisme, yaitu pandangan dan gerakan yang menghargai harkat dan martabat manusia dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Nilai multikultural penting ditanamkan dalam diri setiap orang, terutama pelajar. Yang pertama, menghargai identitas budaya lain agar muncul sikap jujur dan saling mengakui. Yang kedua, adat dan tradisi menjadi perekat persatuan masyarakat. Yang ketiga, kemajuan kelompok menjadi kontribusi bagi kepentingan yang lebih luas seperti negara kita. Terima kasih. Halo teman-teman dan ibu guru sekalian, di sini saya Nikita Nela Ginting juga akan menjelaskan tentang masyarakat multikultural. Nah, di sini saya menjelaskan bagian D, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya masyarakat multikultural. Menurut HAR Pilar, ada 3 faktor atau 3 pendorong yang mendorong pemikiran tentang masyarakat multikultural. Nah, 3 pemahaman tersebut diibaratkan sebagai segitiga sama sisi. Ada HAM, ada globalisasi, dan ada demokrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan HAM, teman-teman? HAM menjelaskan tentang setiap manusia itu sama atau satu. Nah, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi menjelaskan tentang kesetaraan antar agama dan perbedaan yang ada di dunia. Nah, dan demokrasi menjelaskan tentang negara dan masyarakat menghargai perbedaan antar agama yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri. Nah, jika semua sudah sesuai dan dijalankan, maka
multikulturalisme dapat berjalan dengan baik di masyarakat. Untuk mencapai multikultural juga memerlukan beberapa hambatan yang harus dilewati. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Ketiga hal tersebut dapat diumpamakan sebagai segitiga sama sisi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penerapan konsep multikultural, HAM merujuk pada pengakuan bahwa setiap manusia adalah sama. Tiap orang dari latar belakang budaya apapun, kelompok sosial manapun, mayoritas maupun minoritas, semuanya memiliki hak yang sama sebagai manusia. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap budaya atau kelompok tertentu. Baik hanya berlaku di negara itu sendiri, dalam suatu wilayah maupun di daerah atau negara, tetapi juga antar negara. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bahwa masyarakat setiap negara harus menjamin pula bahwa menghargai perbedaan sebagai nilai dalam negara bersangkutan dan dalam hubungan internasional. Dengan demikian, penghargaan terhadap perbedaan, kehidupan yang sejahtera dapat tercipta dan berjalan di masyarakat. Untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin sempurna, ada berbagai hambatan yang harus dihadapi. Sekian dari saya, terima kasih.